Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah Mubarakah Saifuddin dengan NIM 190605050. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penggunaan model CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Comprehension untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa kelas 5 SDN Karyasari 1 Rengas Dengklok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pembimbing saya yang telah membantu melancarkan penelitian saya, yaitu Bapak Dr. Asep Samsudin MPD selaku pembimbing 1 saya dan Bapak Ruli Setiadi MPD selaku pembimbing 2 saya. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas terbagi menjadi 8 poin. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan masalah, yang keempat landasan teori, yang kelima metodologi penelitian, yang keenam hasil penelitian, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, kita masuk kepada topik pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah atau yang sering disebut dengan pendahuluan. Adapun latar belakang masalah yaitu kemampuan membaca merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap siswa, karena dengan kemampuan membaca pemahaman, siswa tidak akan kesulitan dalam memahami makna dari suatu teks bacaan atau informasi yang didapatkan dapat dicerna dengan baik. Ada menurut para ahli, yaitu Susandari 2018 menegaskan bahwa membaca pemahaman siswa dapat menambah pengetahuan siswa, sebab dalam membaca pemahaman bukan hanya melafalkan suatu bacaan saja, melainkan juga harus mengerti serta memahami isi bacaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa membaca pemahaman adalah suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh siswa dalam memahami teks bacaan tersebut. Namun pada kenyataannya masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca pemahaman, sehingga siswa sering sekali mengalami kebingungan ketika diberi tugas untuk menemukan makna atau kesimpulan dari suatu teks bacaan yang telah dibacanya. Nah, ini menyebabkan siswa harus mengulang kembali bacaan yang sudah dibacanya tersebut dan menemukan makna dari teks bacaan tersebut. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat sering ditemukan oleh guru, khususnya di kelas tinggi sekolah dasar. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, maka hal ini diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa di sekolah dasar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Comprehension atau yang disebut dengan CIRC. Nah, itu adalah pemaparan yang melatar belakangi penelitian yang akan saya lakukan. Adapun rumusan masalah yang melatar belakangi permasalahan tersebut adalah yang pertama, apakah terjadi peningkatan pada proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CIRC? Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CIRC? Dan yang ketiga, bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran CIRC? Adapun tujuan penelitian ini yang melatar belakangi rumusan masalah yaitu
Yang pertama, untuk mengetahui proses peningkatan penggunaan model CIRC. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CIRC. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran model CIRC. Selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan yang keempat, yaitu landasan teori. Landasan teori ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu model pembelajaran CIRC, yang kedua yaitu kemampuan membaca pemahaman. Poin yang pertama yaitu model pembelajaran CIRC. Menurut ahli Rahma Hijriah 2018 mengemukakan bahwa model CIRC ini merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan siswa bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk membantu siswa yang lain dapat memahami makna dari pembelajaran yang dipelajari melalui kegiatan membaca teks bacaan atau berita dan yang lainnya. Yang kedua yaitu kemampuan membaca pemahaman. Menurut ahli Adawiyah 2020 mengemukakan bahwa kemampuan membaca pemahaman merupakan suatu keterampilan siswa dalam membaca yang berada pada urutan yang paling tinggi. Hal ini dinyatakan bahwa dalam membaca pemahaman, pembaca akan dituntut untuk mampu memahami makna dari isi bacaan tersebut. Topik pembahasan selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian mixed method yang dinyatakan oleh Creswell bahwa metode penelitian mixed method adalah sebuah desain penelitian campuran dengan menggabungkan hasil analisis data kuantitatif dan data kualitatif menurut Sugiono 2015. Adapun desain yang digunakan adalah explanatory sequential design. Desain ini digunakan untuk mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan penjelasan data kualitatif. Nah, untuk mendapatkan data tersebut ada dua instrumen penelitian. Yang pertama adalah instrumen tes dan yang kedua ada instrumen non-tes. Nah, untuk data kuantitatif berupa tes yaitu instrumen yang digunakan dalam penelitian dari tes awal yang merupakan pretest dan tes akhir yaitu post-test. Nah, kalau untuk data kualitatifnya yaitu dengan menggunakan non-test yaitu seperti observasi, pemberian angket, dan dokumentasi. Selanjutnya kita sudah memasuki topik pembahasan yang berikutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini terbagi menjadi 3 sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk poin yang pertama yaitu peningkatan pada proses pembelajaran menggunakan model CIRC. Untuk melihat peningkatan pada proses pembelajaran menggunakan model CIRC dapat dilihat dari hasil nilai kegiatan tes yaitu kegiatan tes yaitu pretest dan posttest. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut kita menggunakan uji normalitas yang terdiri dari nilai rata-rata, ketuntasan klasikal siswa, dan endgame ternormalisasi. Nah, kita bahas 2 poin dulu yaitu nilai rata-rata dan hasil ketuntasan klasikal siswa berdasarkan tabel berikut ini. Nah, untuk KKM di SDN Karyasari 1 Rengas Dengklok ini yaitu 70. Sedangkan untuk kegiatan pretest rata-rata ketuntasan siswa hanya 63%. Berarti masih kurang dari nilai KKM yang ada di SDN Karyasari 1 Rengas Dengklok ini. Nah, diberikanlah kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran CIRC tersebut. Nah, setelah menggunakan model pembelajaran CIRC ini, ternyata ada peningkatan dalam membaca pemahaman siswa tersebut.
Dengan diberikannya soal post-test yang awalnya ketuntasan rata-rata siswa itu 63%, setelah menggunakan model CIRC ini ketuntasan siswa di SDN Karyasari 1 ini meningkat menjadi 79% dengan menggunakan model CIRC ini. Selanjutnya untuk nilai NGen ternormalisasi, yaitu nilai dari hasil belajar siswa membaca pemahaman menggunakan model CIRC ini diketahui nilai rata-rata NGen ternormalisasinya adalah 0,58, yang artinya nilai tersebut ada pada klasifikasi sedang. Untuk klasifikasi kemampuan membaca pemahaman dapat dilihat dari tabel klasifikasi NGen ternormalisasi sebagai berikut. Nah, di sini keefisienan nilai NGen ternormalisasi adalah gen kurang dari 0,3 dengan jumlah siswa 4 dan persentase 17%. Kemudian untuk keefisienan siswa 0,3 kurang dari gen 0,7 dengan jumlah siswa 12 dengan persentase 50% dengan klasifikasi sedang. Nah, untuk klasifikasi tinggi dengan jumlah siswa 8 dengan NGen-nya itu lebih dari 0,7 dengan persentase 33%. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran CIRC ini sudah meningkat, sehingga terjadi peningkatan pada pembelajaran menggunakan model pembelajaran CIRC. Yang kedua yaitu kesulitan siswa pada proses pembelajaran menggunakan model CIRC. Kesulitan yang dihadapi siswa pada proses pembelajaran menggunakan model CIRC yaitu dapat dilihat dari kegiatan awal pembelajaran, di mana siswa masih kebingungan akan proses pembelajaran yang diberikan karena siswa terbiasa dalam belajar menggunakan metode ceramah atau metode konversial. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pencapaian indikator yang ingin dicapai. Kesulitan tersebut yaitu yang pertama, siswa masih sulit dalam memahami inti kalimat yang dibaca. Yang kedua, siswa belum memahami cara menemukan ide pokok. Yang ketiga, siswa masih sulit dalam menangkap dan memahami pokok pikiran. Dan yang terakhir, siswa belum mampu dalam menyampaikan hasil pemahaman isi bacaan. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan pengarahan dan pembelajaran yang baik dan benar dengan menggunakan model pembelajaran CIRC. Yang ketiga yaitu kesulitan yang dihadapi oleh guru pada proses pembelajaran menggunakan model CIRC. Kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam penggunaan model CIRC ini yaitu guru harus menyusun rencana pembelajaran yang benar-benar sudah tersusun dengan baik dengan alokasi waktu yang dirasa cukup untuk penggunaan model CIRC ini. Hal ini bertujuan agar penggunaan model CIRC ini berlangsung, guru tidak akan kesulitan dalam mengendalikan siswa dan pembelajaran yang dipelajari tersampaikan sampai akhir. Namun kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran dapat diminimalisir dengan cara guru lebih memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Siswa bisa diberikan arahan mengenai pentingnya pembelajaran yang berlangsung. Jadi, berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model CIRC cukup efektif digunakan terhadap pembelajaran membaca pemahaman tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa poin. Yang pertama yaitu peningkatan proses pembelajaran menggunakan model CIRC
Pada hasil analisis yang sudah dilakukan, terjadi peningkatan pada kemampuan membaca pemahaman siswa dengan menggunakan model CIRC. Hal ini terbukti dari hasil rata-rata kegiatan awal pretest yaitu 69 dengan presentasi ketuntasan siswa 63%, sedangkan setelah menggunakan model pembelajaran CIRC, rata-rata nilai siswa meningkat pada kegiatan post-test yaitu menjadi 84 dengan ketuntasan klasikalnya 82%. Maka dengan itu proses pembelajaran menggunakan model CIRC ini cukup efektif untuk digunakan dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 5 sekolah dasar. Poin yang kedua yaitu kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran menggunakan CIRC. 100% tidak ada kesulitan, melainkan siswa merasa gembira dan senang belajar menggunakan model CIRC tersebut. Poin yang ketiga yaitu kesulitan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran menggunakan model CIRC, yaitu guru masih kesulitan dalam mengatur waktu pembelajaran serta mengkondisikan siswa agar menjadi tenang, sehingga waktu dalam kegiatan dirasa tidak cukup dan kelas pun menjadi bising. Hal ini perlu dilakukan penyusunan rencana yang lebih matang lagi agar proses pembelajaran menggunakan model CIRC ini bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan yang mengakibatkan kesulitan. Alhamdulillah, presentasi hasil penelitian yang sudah saya teliti sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Dosen IKIP Siliwangi dan pembimbing saya yang sudah melancarkan penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, mohon dimaklum saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.